Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 13 ada Moyang Warisi dengan NIM 210301171 dan R. Ayu Fitri Aisyah dengan NIM 210301186 dan Muhammad Dewangga Ikhwan Saputra dengan NIM 210301159. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 13 kami dengan judul Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia dan Kode Etik Akuntan Menuju Era Global. Pengertian profesi akuntan. Menurut International Federation of Accountant dalam Regar 2003, yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan inter yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak, dan konsultan manajemen. Kode etik profesi akuntan sebelum disebut aturan etika kompartemen akuntan publik adalah aturan etika yang harus ditetapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sebelumnya, Ikatan Akuntan Indonesia. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan profesi akuntan. Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP dan staf profesional baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik KAP. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. 2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. 3. Kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. 4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Prinsip etika bisnis. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan dan berlaku bagi seluruh anggota. Prinsip etika disahkan dan berlaku bagi seluruh anggota. Sedangkan aturan etika disahkan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota.
dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam menerapkan aturan etik tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Adapun prinsip-prinsip etika profesi IAI sebagai berikut. Tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Kepentingan publik, profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintahan, pemberi kerja, pegawai investor, dunia bisnis, dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerimaan jasa. 4. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. 6. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapnya. 7. Perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 8. Standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Jenis-jenis profesi akuntan. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang bersifat independen, yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat atau asersi atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 2. Akuntan manajemen. Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntansi manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan. Yang ketiga, akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di lembaga-lembaga pendidikan, seperti pada sebuah universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Akuntan manajemen bertugas memberikan pengajaran tentang akuntansi pada pihak-pihak yang membutuhkan. 4. Akuntan internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada
berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas audit yang dilakukannya terutama ditunjukkan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana ia bekerja. 5. Konsultan SIA atau SIM. Salah satu profesi atau pekerjaan dilakukan oleh akuntan di luar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Seorang konsultan dituntut harus mampu menguasai sistem teknologi komputerisasi di samping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya jasa yang disediakan oleh konsultan SIA atau SIM hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini. 6. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah. Pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Meskipun terhadap banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian BPKP dan Pemeriksa Keuangan BAPEKA dan instansi pajak. Tantangan profesi akuntan global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju penyatuan sistem ekonomi global. Pernyataan sistem ekonomi global ini makin mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi melampaui batas-batas suatu negara. Kesatuan aktivitas perekonomian ini terlihat jelas yang dicapai oleh para pemimpin negara-negara di dunia, antara lain Perjanjian ASEAN, APEC, Uni Eropa, dan terakhir Perjanjian WTO. Makin mendorong ke arah pernyataan sistem ekonomi dunia. Ada dua persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu yang pertama, setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Banyak negara yang mewajibkan agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara masing-masing. Yang kedua, profesi akuntan. Di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan dalam rangka mengantisipasi keberadaan profesi akuntan bertaraf internasional, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, organisasi IAI telah sepakat untuk mengadopsi standar audit, akuntansi, dan kode etik internasional yang dikeluarkan oleh IFAK. Kode etik profesi akuntan di AS. Sebagaimana dikatakan oleh Duska dan Duska pada tahun 2005, sedikitnya ada 6 manfaat dari kode etik profesi, yaitu yang pertama, dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat atau peer pressure. Yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. Yang ketiga, dapat memberikan tuntunan terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu atau ambiguous situation.
Yang keempat, kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan atau employees, namun dapat juga mengawasi kekuasaan autokrasi atas employers. Yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Yang keenam, kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalaupun bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.